Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Najib Bakti Ananda NIM 2618771, Rizal Abdul Basri NIM 2618773, Solehah NIM 2618076, dan terakhir Rizky Sekar Pratiwi NIM 2618119 akan membahas materi mengenai relasi rekusif homogen. Baik teman-teman, langsung saja untuk materi yang pertama ada pengertian relasi rekusif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rizal Abdul Basri NIM 2618073. Baik, untuk pengertian relasi rekusif, definisinya yaitu relasi rekusif adalah suatu fungsi yang definisi fungsinya mengacu pada diri sendiri. Misalkan Pn menyatakan banyaknya permutasi dari n objek berbeda. Jelas P1 sama dengan 1 karena hanya ada satu permutasi dari objek. Untuk n lebih dari atau sama dengan Pn diperoleh dengan cara berikut. Terdapat n kemungkinan posisi dari satu objek tertentu, dan setiap kemungkinan posisi dari objek ini akan diikuti oleh permutasi dari n-1 objek. Jika kita misalkan permutasi dari n-1 objek adalah Pn-1, maka terdapat hubungan Pn sama dengan n dikali Pn-1 sehingga diperoleh P1 sama dengan 1, Pn sama dengan n dikali Pn-1 untuk n lebih dari atau sama dengan 2. Untuk keterangannya teman-teman, bentuk di atas disebut sebagai relasi rekusif untuk Fn. Yang kedua, F1 sama dengan F2 sama dengan 1 disebut sebagai kondisi awal. Yang ketiga, Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2 disebut bagian rekusif dari relasi rekusif tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu relasi rekusif homogen. Yang pertama ada relasi rekusif linear dengan konstanta. Untuk bentuk umumnya, bentuk umum bagian rekusif dari suatu relasi rekusif berderajat K yaitu An plus H1 Na N-1 plus H2 Na N-2 sampai dengan plus Hk Na N-K sama dengan Fn, dengan catatan H1n untuk setiap I 1 kurang dari atau sama dengan I kurang dari atau sama dengan K. Yang kedua, Hk n tidak sama dengan 0 dan Fn adalah fungsi-fungsi dalam n. Catatan, jika Fn sama dengan 0, maka relasi rekusif tersebut disebut homogen. Jika Fn tidak sama dengan 0, maka relasi rekusif tersebut disebut non-homogen. Jika untuk setiap I dengan I anggota 1, 2, 3, dan seterusnya, H1n sama dengan konstanta, maka relasi rekusif tersebut disebut relasi rekusif dengan koefisien konstanta. Dan yang terakhir, suatu relasi rekusif disebut berderajat K jika relasi rekusif tersebut terdiri dari sebuah bagian rekusif dari K kondisi awal berurutan. Untuk selanjutnya, relasi rekusif linear homogen dengan konstanta. Bentuk umum. Bentuk umum dari relasi rekusif linear homogen dengan konstanta yaitu An plus C1 An min 1 plus C2 An min 2
plus sampai dengan CK AN min K sama dengan 0 untuk CK tidak sama dengan 0 dengan K kondisi awal, dan untuk 1 I atau sama dengan I kurang dari atau sama dengan K, CI konstanta. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, saudari Solehah, NIM 26-180-76. Silahkan saudari Solehah. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai teorema relasi rekursif homogen. Di sini ada dua teorema. Kita bahas terlebih dahulu teorema 1. Dikatakan, jika G1N dan G2N berturut-turut adalah solusi dari AN ditambah C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai seterusnya CK dikali AN-K sama dengan F1N. Dan AN ditambah C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai seterusnya CK dikali AN-K sama dengan F2N. Maka untuk sebarang konstanta C1 dan C2, C1 dikali G1N ditambah C2 dikali G1N adalah solusi dari AN ditambah C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai seterusnya CK dikali AN-K sama dengan C1 dikali F1N ditambah C2 dikali F2N. Selanjutnya kita beralih ke teorema 2 atau biasa disebut teorema akibat. Dikatakan, jika G1N, G2N, sampai seterusnya GTN berturut-turut adalah solusi dari AN ditambah C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai seterusnya CK dikali AN-K sama dengan 0. Maka untuk sebarang konstanta C1, C2 sampai seterusnya CK yaitu C1 dikali G1N ditambah C2 dikali G2N ditambah sampai seterusnya CT dikali GTN adalah solusi dari AN ditambah C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai seterusnya CK dikali AN-K sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan penyelesaian dari suatu relasi rekursif linear homogen dengan menggunakan koefisien konstanta. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu AN sama dengan X pangkat N dengan X tidak sama dengan 0. Lalu, untuk menentukan X, kita substitusikan AI untuk setiap I anggota N, N-1, N-2, sampai seterusnya N-K, dengan X pangkat I pada relasi rekursif AN ditambah C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai seterusnya CK dikali AN-K sama dengan 0. Sehingga diperoleh X pangkat N ditambah C1 dikali X pangkat N-1 ditambah C2 dikali X pangkat N-2 ditambah sampai seterusnya CK dikali X pangkat N-K sama dengan 0. Selanjutnya, bagi kedua ruas dengan X pangkat N-K sehingga diperoleh X pangkat K ditambah C1 dikali X pangkat K-1 ditambah C2 dikali X pangkat K-2 ditambah sampai seterusnya CK sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut kita bisa dinamakan persamaan karakteristik relasi rekursif atau AN ditambah C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2
ditambah sampai seterusnya CK dikali AN min K sama dengan 0. Pada umumnya suatu persamaan karakteristik mempunyai K akar, beberapa di antaranya mungkin bilangan kompleks. Kita tinjau akar-akar dari persamaan karakteristik yang diperoleh, misalkan X1, X2, sampai seterusnya XK adalah akar-akar dari suatu persamaan karakteristik. Baik, terima kasih Saudari Soleha. Untuk bagian selanjutnya yaitu contoh soal yang akan dijelaskan oleh Saudara Najib Bakti Ananda. Silahkan Mas Najib. Selanjutnya, saya Najib Bakti Ananda, NIM 2618071 akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, selesaikan relasi rekursif A1 sama dengan A2 sama dengan 1, AN sama dengan AN-1 plus AN-2, N lebih dari atau sama dengan 3. Ini merupakan contoh soal yang berkaitan dengan kasus 1 pada penjelasan di atas. Langkah pertama, misalkan AN sama dengan X pangkat N, X tidak sama dengan 0. Maka bentuk rekursif AN sama dengan AN-1 plus AN-2 menjadi X pangkat N sama dengan X pangkat N-1 plus X pangkat N-2 yang ekuivalen dengan X pangkat N min X pangkat N-1 min X pangkat N-2 sama dengan 0. Langkah kedua, menentukan persamaan karakteristiknya. Bagi kedua ruas dengan X pangkat N-2, maka diperoleh X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 0. Langkah ketiga, menentukan akar-akar persamaan karakteristiknya. Akar-akarnya yaitu X1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2 dan X2 sama dengan 1 min akar 5 per 2. Langkah keempat, menentukan solusi umum dari relasi rekursif tersebut. Berdasarkan akar-akar dari persamaan karakteristiknya, maka solusi umum dari relasi rekursif tersebut yaitu AN sama dengan C1 kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N plus C2 kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Langkah kelima, hitung nilai C1 dan C2. Karena pada kondisi awal diketahui A1 sama dengan A2 sama dengan 1, maka dari solusi umum di atas diperoleh persamaan A1 sama dengan C1 kali 1 akar plus akar 5 per 2 tambah C2 kali 1 min akar 5 per 2. A2 sama dengan C1 dikali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N plus C2 kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Selanjutnya dari persamaan 2 dan 3 diperoleh C1 sama dengan akar 5 per 2 dan C2 sama dengan min akar 5 per 2. Langkah keenam, menentukan penyelesaian yang diminta. Substitusikan nilai C1 dan C2 ke persamaan 1, maka diperoleh penyelesaian relasi rekursif sebagai berikut. AN sama dengan akar 5 per 2 dikali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N dikurangi akar 5 per 2 kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Catatan, perhatikan bahwa solusi umum suatu relasi rekursif tidak bergantung pada syarat awal. Baik, terima kasih Mas Najib. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Rizky Sekar Pratiwi. Silahkan Mbak Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky Sekar Pratiwi dengan NIM 2618119. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah membicarakan tentang fungsi pembangkit dan aplikasinya. Pada bagian ini, kita akan membicarakan penerapan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan suatu relasi rekursif yang tidak mungkin diselesaikan dengan cara atau metode akar karakteristik. Atau dengan kata lain, apabila tidak homogen, berarti teknik yang tadi sudah dijelaskan tidak bisa digunakan.
Maka dari itu, penyelesaiannya bisa memakai kombinasi. Namun apabila memakai kombinasi akan terlalu panjang. Oleh sebab itu, kita bisa memakai fungsi pembangkit. Untuk contoh soal sendiri sudah tertera atau sudah dilampirkan di makalah halaman 7, silakan bisa dibaca dan dipahami. Di situ sudah terdapat langkah-langkah dan cara atau metode penyelesaiannya. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya ada derangement atau pengacakan. Definisi dari derangement atau pengacakan yaitu derangement adalah permutasi objek-objek dengan ketentuan tidak ada objek yang menempati tempat aslinya. Sebagai contoh diberikan angka 1, 2, 3, 4. Derangementnya yaitu 3, 1, 4, 2 dan 4, 3, 2, 1. Tetapi untuk 3, 1, 2, 4 bukan merupakan derangement dari 1, 2, 3, 4 karena angka 4 menempati posisinya semula atau posisi awalnya. Relasi rekursif untuk derangement. Dengan cara pengecekan secara langsung, kita dapat menentukan bahwa terdapat tepat 2 derangement dari 1, 2, 3, yaitu 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Begitu pula kita dapat menyelidiki bahwa terdapat 9 derangement dari 1, 2, 3, dan 4. Ada 2 langkah yang harus dilakukan untuk menyatakan banyaknya derangement dari suatu n elemen, yaitu yang pertama, mencari relasi rekursifnya. Lalu yang kedua ada menyelesaikan relasi rekursif tersebut dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Untuk contoh soal sendiri sudah dilampirkan pada makalah halaman 9. Silakan bisa dibaca dan dipahami dulu. Di situ sudah dijelaskan langkah-langkah dan cara atau metode penyelesaiannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Rizky Sekar Pratiwi. Baik, kiranya itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mewakili teman-teman semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.